Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Cerita. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan menceritakan kisah cinta romantis antara Nabiullah Muhammad SAW bersama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian mendukung kami dengan cara like, comment, and subscribe channel ini, supaya saya bisa menghadirkan video-video menarik dan beredukasi bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk langsung masuk ke dalam videonya. Check it out. Rasulullah SAW melalui masa-masa sukar dakwah Islam di Mekah. Nabi Muhammad memiliki istri pertama yang begitu dicintainya, Khadijah binti Khuwailid. Putri pasangan Fatimah binti Zaid dan Khuwailid bin Asad itu lahir pada tahun ke-68 sebelum Hijriah. Sejak belia, Khadijah mendapatkan julukan sebagai At-Takhirah, yang artinya seorang perempuan yang suci. Meskipun keluarganya kaya raya, ia jauh dari sifat gemar berfoya-foya. Beranjak dewasa, Khadijah memutuskan menikah dengan Abu Halah Malak bin Nabash. Dari pernikahan ini, pasangan tersebut dikaruniai dua orang anak, yakni Halah dan Hind. Beberapa tahun kemudian, Abu Halah wafat. Kepergian almarhum membuat Khadijah sempat menjadi janda yang harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Kemudian, Khadijah memutuskan untuk menikah dengan Atiku bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Dari pernikahannya yang kedua ini, Khadijah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Hindah. Akan tetapi, hubungan keduanya berjalan tidak mulus, sampai akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai. Sebagai perempuan pembisnis yang sukses, Khadijah merasa tidak terlalu terbebani ihwal memenuhi kebutuhan finansial. Setelah perceraian itu, ia fokus pada bisnis dan membesarkan anak-anaknya. Ternyata, kemampuan Khadijah dalam berdagang termasuk yang disegani di seluruh Mekah. Ia pintar menanamkan modal untuk kemudian mengembangkan usahanya sehingga dapat melakukan ekspansi bisnis. Salah satu metode Khadijah adalah bagi hasil. Ia akan mengupah beberapa orang terpilih untuk menjalankan usahanya. Keuntungan dari perniagaan dibagi antara Khadijah sendiri dan rekannya tersebut. Biasanya, perusahaan Khadijah memberangkatkan kafilah yang penuh muatan bersama misi dagang Quraisy ke negeri-negeri luar, semisal Syam atau Mesir. Dari sana, kafilah akan membawa barang-barang bernilai jual tinggi kembali ke Mekah. Dalam menjalankan metode tersebut, Khadijah mengutamakan kepercayaan dan sikap kejujuran dari semua rekan kerja. Untuk membantunya mengurus berbagai keperluan, Khadijah memiliki budak yang cerdas bernama Maisarah. Suatu saat, Khadijah mendengar kabar seorang laki-laki yang terkenal paling terpercaya dan jujur di seantero Mekah. Pria itu bahkan mendapatkan julukan Al-Amin dari publik. Ia tidak lain daripada Muhammad. Tingginya rasa hormat penduduk Mekah terhadap pria ini membuat Khadijah tertarik. Melalui utusannya, Khadijah menawarkan perjanjian kerjasama kepada Muhammad SAW. Sesuai kontrak yang ada, Muhammad SAW membawa muatan dagang yang dimiliki perusahaan Khadijah ke Syam. Di antara semua rekan kerja Khadijah, Muhammadlah yang mendapatkan muatan paling banyak dalam kafilah dagang ini. Wanita ini juga mengutus Maisarah untuk mengikuti perjalanan beliau ke Syam. Ketika di Syam, Muhammad SAW menjual seluruh barang dagangannya yang dibawa dari Mekah hingga seluruhnya laku. Sebagian hasil penjualan ini dialokasikan untuk membeli barang-barang dari Syam, agar bisa dijual nanti sampainya di Mekah. Sementara itu, Maisarah terus mencatat bagaimana perkembangan bisnis tuannya itu. Tidak lupa, budak milik Khadijah ini juga menuliskan betapa karakteristik Muhammad SAW sebagai pedagang yang jujur. Ikut menyukseskan misi dagang Khadijah ke Syam. Sesampainya di Mekah, kesaksian Maisarah itu semakin membuat Khadijah kagum terhadap kepribadian Muhammad SAW. Perlahan namun pasti, Khadijah kian jatuh hati terhadap pria berjuluk Al-Amin tersebut. Kemudian, ia mengutus Maisarah kepada Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan khusus, yakni lamaran.
Muhammad SAW menceritakan perihal lamaran ini kepada para pamannya. Tidak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib mendampingi Muhammad SAW untuk datang kepada ayahanda Khadijah, Khuwailid bin Asad. Muhammad SAW bermaksud meminang Khadijah untuk menjadi istri. Lamaran pun diterima. Muhammad SAW memberikan mas kawin berupa 20 ekor unta muda yang merupakan jenis terbaik dari seluruh jazirah Arab. Saat pernikahan ini terjadi, Muhammad SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah binti Khuwailid 40 tahun. Pasangan berbahagia ini kemudian dikaruniai 6 orang anak, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Adapun Qasim meninggal dunia dalam usia 2 tahun. Abdullah pun dipanggil keharibaannya ketika masih kanak-kanak. Khadijah merupakan sosok istri yang sempurna. Begitu menikah dengan Muhammad SAW, ia semakin giat melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik, seperti bersedekah dan menyantuni anak-anak yatim. Dalam pada itu, kegiatan usaha dan bisnis Muhammad SAW dan Khadijah semakin berkembang. Pasangan ini menjadi suami istri paling berbahagia, baik secara material maupun batin. Rasa empati sosial Muhammad SAW semakin tumbuh dan peka. Ia melihat sekelilingnya kebobrokan masyarakat merajalela. Kalangan elit Mekah banyak yang bersikap sombong dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan suku sendiri. Lebih parah lagi, mereka menyembah berhala yang tidak lain benda mati yang tidak mendatangkan manfaat maupun mudarat apapun. Untuk menenangkan diri, Nabi Muhammad SAW kerap pergi seorang diri ke Gua Hira. Di sana ia merenungi problem masalah di sekitarnya. Dalam kondisi sunyi, pemikiran-pemikiran yang jernih dapat muncul. Sebagai istri, Khadijah mendukung penuh sikap suaminya itu. Khadijah selalu mempersiapkan bekal sebelum suaminya berangkat ke Gua Hira. Sejarah mencatat, di sanalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk kali pertama. Sejak saat itu, ia menjadi Rasulullah sekaligus penutup para nabi. Saat menerima risalah kenabian, Khadijah merupakan orang pertama yang beriman. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah berlari sekuat tenaga menuju ke rumah. Ia diliputi perasaan takut. Sesampainya di rumah, ia mengetuk pintu dan dengan terbata-bata berkata kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Tubuh Rasulullah SAW tampak menggigil. Maka Khadijah menyelimuti suaminya. Akhirnya sang suami dapat tertidur. Begitu terbangun, rasa takut dalam diri Muhammad SAW mulai menghilang. Kemudian beliau menceritakan semua yang telah terjadi kepada Khadijah. "Aku khawatir kepada diriku," kata Rasulullah. "Tidak perlu engkau khawatir. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahim, senantiasa mengemban amanah, selalu menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu," jawab Khadijah menenangkan suaminya. Setelah kondisi Rasulullah SAW sudah benar-benar tenang, Khadijah mengajak suaminya itu untuk menemui Waraqah bin Naufal. Secara nasab, Waraqah merupakan sepupu Khadijah. Pria ini memeluk agama Nasrani dan ahli kitab Injil serba piawai berbahasa Ibrani. "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" tanya Waraqah kepada Muhammad SAW. Rasulullah SAW pun menceritakan bagaimana adanya tentang apa yang telah dialaminya di Gua Hira. Itu adalah malaikat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. "Andaikan aku dapat bertahan, aku berharap masih hidup ketika kaummu mengusirmu," ucap Waraqah. "Mengapa mereka akan mengusirku?" tanya Rasulullah SAW. "Tidak seorang pun yang datang dengan sesuatu sebagaimana yang engkau emban ini, kecuali dimusuhi kaumnya sendiri. Jika aku masih bisa hidup sampai pada harimu, tentu aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh," jawab Waraqah. Beberapa waktu kemudian, turun wahyu Allah yang memerintahkan agar dakwah dilakukan secara terang-terangan. Betapa berat ancaman dan tudingan kaum musyrik terhadap Nabi SAW.
Tetap saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan syiar Islam. Khadijah sebagai sang istri amat setia mendampingi dan memperkuat aktivitas dakwah beliau. Berkat cinta Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lapang dada. Betapapun kerasnya cobaan datang silih berganti. Akhirnya takdir Allah datang. Khadijah meninggal dunia pada tahun ketiga sebelum Hijriah. Ia wafat di Mekah dalam usia 65 tahun. Kala ajal datang menjemput istrinya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri sembari berkata, "Engkau pasti tidak menyukai apa yang aku lihat saat ini, sedangkan Allah telah menjadikan dalam sesuatu yang tidak engkau kehendaki itu sebagai kebaikan." Saat pemakaman Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke liang lahat dan dengan kedua tangannya meletakkan jenazah istrinya itu. Betapa berat perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat paras wajah wanita mulia ini untuk terakhir kalinya. Sejarah mencatat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah dengan wanita lain seketika bersama Khadijah. Wafatnya Khadijah merupakan musibah besar. Tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikul beban dengan penuh ketabahan dan kesabaran demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, berakhirlah kisah cinta Rasulullah dan Siti Khadijah. Siti Khadijah mencintai Rasulullah dari awal hidupnya. Siti Khadijah mencintai Rasulullah hingga akhir hayatnya. Dengan begitu mulia, ia korbankan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk Nabiullah Muhammad SAW untuk memperjuangkan dakwah Islam. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum